Semangat pagi sahabat Morning Blessing dimanapun saudara berada. Doa saya sehat, sejahtera dan terus diberkati Tuhan. Firman Tuhan saya lanjutkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini pembahasan yang terakhir, yaitu Yesus satu-satunya hidup atau kehidupan. I am the life atau ego eimi he zoe. Kenapa Yesus menyebut dirinya satu-satunya hidup atau kehidupan? Yang pertama, karena dialah satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang kekal selama-lamanya. Di dalam dunia ini ada banyak Allah, ada banyak Tuhan. Batu bisa jadi Tuhan, patung-patung, berhala-berhala yang terbuat dari kayu-kayu itu bisa disembah menjadi Allah. Dan tentang Allah-Allah itu Alkitab berkata, semua Allah-Allah itu adalah Allah yang mati, punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, punya mulut tidak bisa berkata-kata, punya tangan tidak bisa meraba, punya kaki tidak bisa berjalan. Allah-Allah yang mati itu tidak punya kuasa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Yesus Kristus ketika dia berkata, aku adalah hidup, aku adalah kehidupan, maka itu menjelaskan dia adalah yang hidup, ia Allah yang perkasa, ia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Bagi dia rencananya tidak ada yang gagal, firman-Nya tidak mungkin gagal. Karena dia Allah yang hidup, maka dia mampu melakukan segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu. Ia mampu menolong kita, ia mampu menyembuhkan kita, ia mampu memberkati kita, ia mampu menyertai kita, ia mampu melindungi kita, ia mampu membela kita, ia mampu memberikan kita kemenangan. Kenapa? Karena dia Allah yang hidup, dia Allah yang kekal selama-lamanya. Walaupun orang-orang Yahudi pada waktu itu, imam-imam dan para tua-tua Yahudi memiliki namanya konspirasi dengan serdadu-serdadu Romawi yang menjaga kubur Yesus ketika Yesus mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Ketiga serdadu-serdadu Romawi menyaksikan tentang kebangkitan Yesus, lalu mereka memberitahukan kepada orang-orang Yahudi, imam-imam dan para tua-tua Yahudi. Lalu para tua-tua Yahudi mereka menyuap, mereka menyogok serdadu-serdadu Romawi agar mereka tidak memberitahukan tentang kebangkitan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Tetapi justru serdadu-serdadu Romawi mereka disuruh untuk memberitahukan bahwa Yesus tidak bangkit, melainkan mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Sehingga sampai sekarang banyak orang-orang Yahudi tidak percaya kalau Yesus itu sudah bangkit. Tetapi walaupun demikian, walaupun ada berita bohong, berita hoax yang disebarkan oleh pada waktu itu serdadu-serdadu Romawi karena disuruh oleh para tua-tua Yahudi, imam-imam Yahudi. Tetapi Yesus berkata, aku hidup, aku kehidupan. Menjelaskan Yesus benar-benar hidup. Dia sudah bangkit dari kematian, dia sudah mengalahkan maut, dan dia hidup selama-lamanya. Makanya dia berkata, aku hidup atau aku satu-satunya kehidupan. Yang kedua, kenapa Yesus disebut satu-satunya kehidupan? Karena Yesus adalah satu-satunya pencipta kehidupan, pemberi kehidupan, sumber kehidupan. Langit, bumi, laut, dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang bernyawa, semua yang bernafas, semua yang memiliki kehidupan di dalamnya, semua kehidupan itu, nyawa itu, nafas itu berasal dari Tuhan Yesus. Dia pemberi kehidupan, dia pencipta kehidupan. Sehingga semua makhluk yang hidup, semua makhluk yang bernafas dan bernyawa, termasuk saya dan saudara, sumber kehidupan itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam Mazmur pasal 150 ayat 6 di sana berkata, hendaklah semua yang bernafas memuji Tuhan. Saya dan saudara yang punya nafas, yang punya kehidupan, nafas kita, hidup kita berasal dari Tuhan. Maka kita kembalikan untuk memuliakan, memuji dan mengagung-agungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, kenapa Yesus disebut sebagai satu-satunya hidup atau kehidupan? Karena Yesus satu-satunya sumber
kehidupan yang kekal. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan dalam Roma pasal 6:23 berkata, upah dosa adalah maut atau kebinasaan. Tidak ada seorang pun manusia yang berdosa yang mampu menyelamatkan dirinya dari dosa, yang mampu menyelamatkan, meluputkan dirinya dari maut, dari kebinasaan, dari murka Allah. Tetapi oleh kasih karunia Allah, Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kita kehidupan yang kekal. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti mendapatkan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada Allah manapun, tidak ada Tuhan manapun yang mampu memberikan, memastikan kehidupan yang kekal bagi umat manusia. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Dialah satu-satunya sumber kehidupan yang kekal bagi kita. Oleh karena itu saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengikuti Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, melakukan firman-Nya, pasti mendapatkan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, saya mau pesankan kepada kita, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, saudaraku, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Tetap percaya Tuhan Yesus, tetap ikut Tuhan Yesus, tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Sebab di dalam Dia kita mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini tetap meneguhkan dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa Dialah sumber satu-satunya sumber kehidupan dalam hidup kita, baik kehidupan sekarang ini maupun kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kiranya firman ini memberkati kita senantiasa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.